Kembalinya Arfara ke pusat kekuasaan tidak berjalan tanpa konsekuensi. Lingkungan elit yang selama ini mengelilinginya mulai menunjukkan sikap yang semakin terbuka. Keluarga besar, dewan perusahaan, dan para pemegang kepentingan menuntut stabilitas bukan hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam citra. Bagi mereka, pewaris Mahendra Group tidak boleh dikaitkan dengan keputusan emosional yang dianggap mencoreng martabat keluarga. Masa hilangnya Arfara menjadi bahan pembicaraan yang belum sepenuhnya padam. Spekulasi liar beredar, dan kisah penyamarannya sebagai pengemis menjadi cerita yang dipelintir ke berbagai arah. Sebagian memujinya sebagai bentuk empati. Sebagian lain menganggapnya sebagai kegilaan yang tidak pantas bagi seorang pewaris kekayaan besar. Di balik semua itu, tekanan terbesar datang dari dalam keluarga sendiri. Keluarga Mahendra mulai menyusun kembali rencana hidup Arfara. Perjodohan lama yang pernah tertunda kembali diangkat ke permukaan. Seorang wanita dari keluarga terpandang, berpendidikan tinggi, dan memiliki latar belakang bisnis kuat, dianggap sebagai pasangan ideal. Bagi keluarga, pernikahan bukan soal perasaan, melainkan kesinambungan kekuasaan dan citra. Arfara berada dalam posisi yang semakin sempit. Setiap penolakannya dianggap sebagai bentuk pembangkangan. Setiap keraguannya dipandang sebagai sisa pengaruh masa lalunya di jalanan. Dunia lamanya tidak memberi ruang bagi kebimbangan. Sementara itu, nama Alena perlahan ikut terseret ke dalam pusaran yang tidak ia minta. Lingkungan sosialnya mulai membicarakan keterkaitannya dengan Arfara. Tatapan berubah, bisik-bisik bermunculan. Sebagian memujinya sebagai wanita berhati mulia. Sebagian lain meremehkannya, menganggapnya hanya keberuntungan sesaat yang tak pantas berada di lingkaran elit. Alena merasakan tekanan yang berbeda. Ia tidak diserang secara langsung, tetapi dipinggirkan secara halus. Undangan mulai berkurang, peluang kerja terasa lebih sempit. Dunia yang sebelumnya ramah, kini menunjukkan wajah selektifnya. Tanpa disadari, ia sedang diuji bukan oleh kemiskinan, melainkan oleh gengsi dan hierarki sosial. Di tengah tekanan itu, Alena tetap memilih diam. Ia tidak membela diri, tidak pula mencari pembenaran. Ia menolak memanfaatkan kisahnya dengan Arfara untuk mendapatkan keuntungan. Togi, Alena mempertahankan integritas jauh lebih penting daripada memenangkan opini. Arfara mengetahui semua itu dari kejauhan. Kesadaran bahwa Alena menanggung dampak dari pilihannya membuat rasa bersalahnya semakin berat. Ia mulai memahami bahwa ujiannya belum selesai. Jika sebelumnya ia menguji ketulusan orang lain, kini dunia sedang mengujinya. Apakah ia berani mempertahankan nilai yang ia temukan ketika semua orang menuntutnya kembali ke pola lama? Di sisi lain, wanita yang dijodohkan dengan Arfara mulai memasuki lingkaran hidupnya. Kehadirannya sempurna di mata keluarga dan publik. Segala sesuatu tentang wanita itu sesuai dengan standar dunia elit terukur, terencana, dan menguntungkan. Namun di balik kesempurnaan itu, Arfara merasakan kehampaan yang sama seperti sebelumnya. Takdir kembali mempersempit pilihan. Arfara berada di antara dua dunia yang semakin berseberangan. Dunia lama yang menjanjikan stabilitas, dan dunia baru yang menuntut keberanian. Setiap langkahnya kini memiliki konsekuensi besar. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi Alena. Bagian ini bukan tentang perlawanan terbuka, melainkan tentang tekanan sunyi yang menghimpit perlahan. Karena seringkali, ujian paling berat bukan datang dalam bentuk konflik besar, melainkan dalam bisikan-bisikan halus yang menuntut seseorang untuk mengkhianati dirinya sendiri demi diterima kembali oleh dunia. Tekanan yang selama ini bergerak di balik layar akhirnya muncul ke permukaan. Dunia elit tidak lagi sekadar berbisik, tetapi mulai menuntut sikap yang jelas. Nama Alena tidak lagi disebut sebagai kisah kemanusiaan, melainkan sebagai variabel yang dianggap mengganggu keseimbangan. Ia ditempatkan dalam sorotan yang tidak pernah ia minta, diadili oleh standar yang tidak pernah ia tetapkan. Sebuah acara besar menjadi titik temu yang tak terhindarkan. Ruang megah, dengan cahaya kristal lenti marmer, dan busana mahal, menjadi latar yang berlawanan dengan tempat pertemuan pertama mereka. Alena hadir bukan sebagai tamu kehormatan, melainkan sebagai simbol yang dipertanyakan. Tatapan yang tertuju padanya bukan penuh kekaguman, melainkan penilaian. Ia melangkah dengan tenang. Meski tekanan terasa di setiap sudut ruangan, dunia yang selama ini ia kenal sebagai panggung profesional, kini berubah menjadi arena penghakiman. Setiap geraknya diukur, setiap sikapnya ditafsirkan. Arfara berada di ruangan yang sama. Untuk pertama kalinya sejak pengungkapan identitasnya, mereka berada dalam jarak yang begitu dekat, namun terasa jauh. Tidak ada penyamaran, tidak ada kebohongan visual, yang tersisa hanyalah konsekuensi dari pilihan masa lalu. Arfara menyadari bahwa kehadiran Alena di tempat itu bukan kebetulan. Ia adalah bagian dari skenario yang dirancang rapi, ujian terbuka tentang apakah ketulusan bisa bertahan di ruang terang yang dipenuhi kepentingan. Dunia elit menunggu hasilnya, bukan demi cinta, melainkan demi legitimasi.
Alena merasakan itu dengan jelas. Ia memahami bahwa satu langkah saja dapat mengubah segalanya. Ia bisa memilih beradaptasi, menyesuaikan diri, dan diterima. Atau ia bisa tetap menjadi dirinya sendiri, meski konsekuensinya adalah keterasingan yang lebih dalam. Di tengah sorotan, Alena menunjukkan sikap yang tidak dibuat-buat. Ia tidak menunduk, tidak pula berusaha mencuri perhatian. Ia hadir apa adanya tanpa memamerkan kebaikan masa lalu, tanpa menjadikan empati sebagai alat tawar. Sikap itulah yang justru memicu reaksi beragam. Sebagian mulai meragukan prasangka mereka. Sebagian lain semakin yakin bahwa dunia seperti Alena tidak cocok berada di antara mereka. Ketulusan, bagi sebagian orang, terasa mengancam karena tidak bisa dikendalikan. Arvara menyaksikan semuanya dengan perasaan yang bergejolak. Ia melihat bagaimana Alena berdiri sendirian di tengah ruangan penuh kepentingan. Dan ia menyadari bahwa inilah momen di mana keberanian diuji. Bukan keberanian untuk melawan dunia, melainkan keberanian untuk memilih dengan jujur. Acara itu berakhir tanpa keputusan resmi, tetapi dampaknya jauh lebih dalam. Dunia elit telah memberikan penilaiannya, meski belum diucapkan. Tekanan terhadap Arvara semakin menguat, sementara posisi Alena semakin rapuh. Namun di balik semua itu, sesuatu telah berubah. Beberapa mata mulai melihat Alena bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai cermin yang memantulkan kekosongan mereka sendiri. Ketulusan yang tidak bisa dibeli, mulai menimbulkan kegelisahan di antara mereka yang terbiasa mengatur segalanya. Bagian ini menjadi titik di mana ujian tidak lagi tersembunyi. Segalanya kini berlangsung di ruang terbuka, dengan sorotan, penilaian, dan konsekuensi yang nyata. Dan ketika dunia mulai menuntut jawaban, Arvara menyadari bahwa waktu untuk menunda telah habis. Pilihan yang akan ia ambil tidak hanya menentukan masa depannya, tetapi juga membuktikan apakah semua pelajaran yang ia dapatkan di jalanan benar-benar membentuk dirinya, atau hanya menjadi kisah singkat yang dikalahkan oleh kenyamanan lama. Tekanan yang selama ini menggantung akhirnya menemukan bentuk yang lebih nyata. Keputusan-keputusan strategis di dalam Mahendra Group mulai bergerak ke arah yang tidak lagi memberi ruang bagi keraguan. Dunia bisnis menuntut kepastian, dan kepastian itu selalu datang bersama pengorbanan. Arvara berada di pusat pusaran itu. Setiap laporan, setiap agenda, dan setiap rencana masa depan secara halus mengarah pada satu tuntutan yang sama, stabilitas melalui kepatuhan. Ia menyadari bahwa dunia yang membesarkannya tidak akan pernah berhenti meminta lebih, bahkan setelah ia menyerahkan segalanya. Namun kali ini yang dipertaruhkan bukan hanya kendali perusahaan, melainkan nilai yang ia temukan ketika ia tidak memiliki apapun. Tekanan terhadap Alena semakin terasa, meski ia berusaha menjauh dari sorotan. Beberapa peluang kerja yang pernah terbuka tiba-tiba menghilang. Lingkungan profesionalnya mulai bersikap dingin. Tanpa disadari, ia sedang didorong ke pinggir bukan dengan paksaan kasar, melainkan dengan pengabaian sistematis. Alena memahami bahwa semua itu adalah bagian dari harga yang harus dibayar karena ia tidak menyesuaikan diri. Namun ia memilih tetap berdiri pada prinsipnya. Ia menolak menggunakan nama Arvara sebagai pelindung. Ia menolak memanfaatkan kedekatan masa lalu untuk menyelamatkan posisinya. Bagi Alena, mempertahankan martabat jauh lebih penting daripada bertahan di dunia yang menuntut kompromi batin. Di sisi lain, Arvara menghadapi dilema yang semakin tajam. Ia menyadari bahwa setiap langkahnya kini diam-diam berdampak pada Alena. Diam berarti membiarkan dunia menghancurkan perempuan yang pernah menunjukkan ketulusan tanpa syarat. Bertindak berarti menantang sistem yang selama ini melindunginya. Krisis mencapai puncaknya ketika sebuah keputusan internal mengancam keberlanjutan proyek sosial yang diam-diam ia bangun. Program yang lahir dari pelajaran jalanan itu dianggap tidak sejalan dengan citra dan strategi jangka panjang perusahaan. Di balik bahasa formal dan laporan rapi, Arvara melihat upaya untuk menghapus jejak perubahan yang ia bawa. Untuk pertama kalinya, Arvara benar-benar dihadapkan pada harga dari pilihannya. Ia mulai menyadari bahwa menjadi jujur berarti bersedia kehilangan. Kehilangan kenyamanan, kehilangan posisi aman, bahkan kehilangan dukungan yang selama ini ia anggap pasti. Jalan yang ia pilih semakin sempit, tetapi justru terasa lebih jelas. Sementara itu, Alena berada pada titik kelelahan yang sunyi. Ia tidak menyesali apapun, tetapi ia mulai memahami bahwa ketulusan seringkali membuat seseorang sendirian. Dunia tidak selalu memberi ruang bagi mereka yang menolak bermain sesuai aturan. Namun di tengah tekanan itu, sesuatu yang tak terduga muncul. Bukan dukungan besar atau pembelaan terbuka, melainkan perubahan kecil dalam diri orang-orang yang pernah menyaksikan sikap Alena. Beberapa mulai menilai ulang pandangan mereka. Beberapa diam-diam menunjukkan rasa hormat, ketulusan. Meski ditekan, tidak sepenuhnya padam. Bagian ini menjadi titik di mana pengorbanan tidak lagi abstrak. Segalanya mulai terasa nyata dan menyakitkan. Arvara dan Alena berdiri di dua sisi yang sama-sama rapuh.
terhubung oleh masa lalu, namun terpisah oleh konsekuensi pilihan. Dan di balik semua itu, takdir sedang menyiapkan satu momen yang akan memaksa Arvara untuk bertindak bukan sebagai pewaris kekayaan, tetapi sebagai manusia yang telah belajar arti kehilangan. Krisis yang menumpuk akhirnya mencapai titik yang tidak bisa lagi ditunda. Arvara berdiri di ambang keputusan yang akan mengubah arah hidupnya secara permanen. Dunia yang selama ini memberinya segalanya, kini menuntut satu hal sebagai gantinya: kepatuhan total. Namun justru di titik itulah Arvara menyadari bahwa hidup tanpa pilihan bukanlah hidup yang ia inginkan. Ia melihat kembali perjalanan yang telah ia tempuh. Dari ruang rapat berlapis marmer hingga sudut jalan yang basah oleh hujan, dua dunia itu kini tidak lagi terasa terpisah, melainkan saling menguji. Pelajaran yang ia dapatkan di jalanan menuntut pembuktian, bukan sekadar pengakuan batin. Arvara mulai mengambil langkah yang tidak pernah ia rencanakan sebelumnya. Ia melepaskan kendali atas sebagian besar keputusan strategis perusahaan, menyerahkan peran operasional kepada struktur yang selama ini ia awasi dari dekat. Keputusan itu mengguncang lingkungan elit, bukan karena nilainya semata, tetapi karena maknanya. Ia memilih jarak dari kekuasaan demi mempertahankan nilai. Keputusan itu tidak datang tanpa risiko. Posisi aman yang selama ini melindunginya mulai goyah. Dukungan keluarga terpecah. Beberapa memandangnya sebagai pengkhianat warisan, sebagian lain sebagai idealis yang terlalu berani. Namun, Arvara tetap melangkah, memahami bahwa tidak semua hal yang berharga bisa diselamatkan sekaligus. Di saat yang sama, Arvara memastikan bahwa proyek sosial yang lahir dari perjalanannya tidak dihentikan. Ia mengalihkannya ke struktur independen, jauh dari kepentingan citra dan tekanan bisnis. Program itu kini berdiri bukan sebagai perpanjangan kekuasaannya, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab yang tidak terikat nama besar. Sementara itu, Alena berada di titik paling sunyi dalam hidupnya. Ia telah kehilangan banyak ruang, banyak kesempatan, dan banyak kenyamanan. Namun di tengah keterasingan itu, ia menemukan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa ia tidak mengkhianati dirinya sendiri. Ketika kabar tentang keputusan Arvara mulai menyebar, dampaknya terasa hingga ke dunia Alena, bukan sebagai sensasi, melainkan sebagai perubahan arah. Tekanan yang sebelumnya menghimpit perlahan mereda. Beberapa pintu yang tertutup tidak terbuka kembali. Tetapi pintu-pintu baru mulai muncul, lebih kecil. Lebih jujur, takdir mulai menyusun ulang jalannya. Arvara dan Alena kini berada di jalur yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi pewaris dan perempuan yang diuji dunia elit, melainkan dua individu yang telah membayar harga atas pilihan masing-masing. Jarak di antara mereka masih ada, namun tidak lagi dipenuhi keraguan, melainkan pemahaman yang tenang. Bagian ini bukan tentang penyatuan, melainkan tentang keberanian untuk kehilangan demi kebenaran. Karena terkadang, untuk menemukan arah yang tepat, seseorang harus rela melepaskan segalanya terlebih dahulu. Dan di balik semua perubahan itu, satu pertemuan terakhir perlahan mendekat. Bukan untuk menguji ketulusan, melainkan untuk menentukan apakah dua jiwa yang pernah bertemu dalam kesederhanaan masih memilih berjalan bersama ketika tidak ada lagi yang disembunyikan. Waktu berjalan dengan ritme yang lebih pelan. Setelah badai mereda, dunia tidak lagi menuntut Arvara untuk membuktikan siapa dirinya. Dan ia pun tidak lagi merasa perlu menjelaskan apapun. Ia menjalani hari-harinya dengan kesadaran baru bahwa nilai hidup tidak ditentukan oleh seberapa besar kendali yang dimiliki, melainkan oleh keberanian untuk memilih dengan jujur. Ia tidak sepenuhnya meninggalkan dunia bisnis, tetapi perannya kini berbeda. Ia tidak lagi berada di pusat sorotan, tidak lagi menjadi simbol kekuasaan yang harus selalu tampil sempurna. Jarak yang ia ambil memberinya ruang untuk bernapas, dan untuk mengingat kembali siapa dirinya, ketika tidak ada apapun yang melekat padanya. Di sisi lain, Alena membangun hidupnya dengan arah yang lebih selaras dengan hatinya. Ia memilih jalur yang mungkin lebih kecil secara ukuran, namun lebih luas secara makna. Pekerjaannya kini berakar pada nilai yang ia yakini, empati, kejujuran, dan keberanian untuk tetap manusia di tengah dunia yang gemar menilai dari tampilan. Takdir mempertemukan mereka kembali tanpa sorotan, tanpa keramaian, dan tanpa skenario tersembunyi. Pertemuan itu terjadi di ruang yang sederhana, jauh dari kemewahan dan jauh dari penilaian. Tidak ada jarak sosial, tidak ada tekanan citra. Yang tersisa hanyalah dua manusia yang telah melalui perjalanan panjang untuk memahami arti ketulusan. Arvara hadir tanpa topeng apapun, tidak sebagai pengemis, tidak pula sebagai pewaris kekayaan besar, melainkan sebagai dirinya sendiri, seseorang yang telah belajar dari kehilangan dan kesalahan. Alena menyambut pertemuan itu dengan ketenangan yang sama, tidak dengan kecurigaan, tetapi dengan kewaspadaan yang sehat dan keikhlasan yang matang. Hubungan mereka tumbuh perlahan, tidak terburu-buru,
dan tidak dibangun di atas rasa kagum sesaat. Mereka saling mengenal dari lapisan yang paling jujur luka, prinsip, dan harapan. Masa lalu tidak dihapus, tetapi diterima sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk mereka. Ketika akhirnya mereka melangkah bersama, itu bukan karena kekayaan, bukan pula karena kisah dramatis yang pernah mengikat mereka. Itu adalah pilihan sadar dua jiwa yang telah teruji oleh dunia dan tetap memilih kebaikan sebagai fondasi hidup. Di kemudian hari, banyak orang mengenal kisah mereka sebagai cerita tentang pewaris kaya yang pernah menyamar menjadi pengemis. Namun bagi Arvara dan Alena, kisah itu jauh lebih sederhana. Itu adalah cerita tentang seorang pria yang belajar menjadi manusia, dan seorang wanita yang tetap menjadi dirinya di tengah ujian. Dan di sanalah mereka menemukan tempat pulang yang sebenarnya bukan pada kemewahan, bukan pada pengakuan, melainkan pada ketulusan yang lahir saat seseorang rela terlihat tidak memiliki apapun.